munjiat, salawat nariyah dan munjiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana ini semuanya? Apa kabar semuanya? Santri Kanzus Sholawat, santri Ramadan Kanzus Sholawat. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ya, kita berada di gedung Kanzus Sholawat Surakarta yang baru beberapa hari yang lalu diresmikan. Semoga tempat ini membawa keberkahan khususnya kepada seluruh jamaah dan masyarakat sekitar pada umumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya diminta oleh Ibunya Hajah Zainal Afiyah untuk menyampaikan tentang bagaimana membangun jiwa entrepreneurship. Versi saya mungkin ya, karena kita akan lebih banyak bercerita dari pengalaman atau dari kisah pribadi yang terjadi. Namun sebelumnya saya diminta untuk mengajari terlebih dahulu sholawat ala dulu dalam pesantren saya dulu gitu ya. Mungkin diawali dengan sholawat nariyah, sudah hafal semua kalau nariyah saya pasti itu. Kemudian dilanjutkan dengan sholawat munjiat satu kali aja. Nanti besok atau kapan kita bisa lanjutkan lagi dengan sholawat yang lainnya. Mari kita awali dengan bersama-sama membaca sholawat nariyah terlebih dahulu. 1, 2, 3. Allahumma sholli sholatan ya, bukan munjiat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-qulub wa tanfariju bihi al-kurab wa tumadha bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Dilanjutkan dengan sholawat munjiat. Nanti buka teks munjiat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afati wa taqdilana biha min jami'il hajati wa tutahhirna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'na biha indaka a'la darajat
jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Itu tadi sholawat pujian. Banyak sekali ya madilahnya sholawat pujian ini, terutama kalau saya sering, kalau misalnya kita lagi mengalami kesusahan akan sesuatu, saya sering membaca ini berkali-kali untuk ya kan, di situ kan Wataqudilan nabiha min jami'il hajat, itu kan ada banyak mengabulkan beberapa hajat kita dan lain sebagainya. Dan untuk kalau kita enaknya dilaguin ini, kita juga setelah dilaguin dan hafal itu lebih gampang juga untuk misalnya melafalkan atau mengajarkan pada anak-anak kita. Anak-anak saya alhamdulillah sholawat pujian, nariah dan lain sebagainya dari lagu ini itu bisa yang hafal semuanya gitu, karena ya enak aja gitu dilakukan ketika menggendong dan lain sebagainya. Dan sholawat pujian, kalau waktu saya dulu mau melahirkan, kayak saya mau melahirkan pun saya bacanya itu gitu, karena kebiasaan juga dan sepertinya udah kayak melekat. Kalau udah hafal mungkin nggak usah yang dilakuin, nggak apa-apa gitu, dan lebih cepat kan biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Seperti itu. Dan ada lagi selawat Nuril Anwar, kemudian Sajidul Istighfar, itu juga kalau dilakukan enak sekali gitu. Dan kalau untuk yang baru belajar dan lain sebagainya itu lebih melekat, karena kalau lagu gitu kan, kalau yang lainnya mungkin agak-agak sulit melekat ya, tapi kalau udah yang dilaguin apa-apa lebih gampang untuk melekatnya. Sholawat nariyah dan pujian ini ya semoga nanti bisa dipakai terus. Nanti saya kasih teksnya aja. Kalau tadi saya suruh buka via ini ya, gambar di internet. Baik, saya diminta untuk banyak menceritakan tentang bagaimana membangun jiwa entrepreneurship, entrepreneur atau kewirausahaan gitu ya. Dan memang kalau melihat sekarang mungkin sudah berbeda gitu. Dalam artian Mbak Roma saat ini dikenal dengan di kerudung jihad dan lain sebagainya gitu. Tapi bagaimana sebelum itu? Apakah langsung terjun di dunia kerudung atau memang sebelumnya itu ada semacam yang dilakukan? Memang saya tidak langsung terjun di bisnis hijab ya, tapi memang bagaimana jiwa entrepreneur ini ditumbuhkan itu tidak lepas dari bagaimana kita sejak awal itu mencintai atau bagaimana membangun jiwa entrepreneur. Karena kita kembali lagi, kalau saya ditanya apa sih yang memotivasi kamu untuk berwirausaha, pertama Rasulullah sendiri juga seorang pedagang ya. Rasulullah sendiri bisnisnya kita sering mendengar lah bagaimana beliau ke negeri Syam dan lain sebagainya gitu. Dan bagaimana juga seorang pedagang ini posisinya itu ketika kalau seorang pedagang yang jujur, dia akan kelak di yaumul akhir dia akan berkumpul bersama para syuhada. Itu ada hadisnya. Dan kemudian lebih dari itu, dengan kita berdagang, 7 dari 9 pintu rezeki ya, itu dari berdagang. Nah, berdagang dan ya entrepreneur ini adalah bagian dari perdagangan itu sendiri. Dan apa langsung seperti sekarang ini? Tidak ya. Kisah saya bukan cuma langsung, saya berada di Solo ya. Saya flashback dulu aja. Jadi ini banyak bercerita ya, karena kalau saya sendiri dulu waktu saya awal-awal merintis usaha, saya banyak membaca cerita. Bahkan sampai sekarang pun saya juga terakhir kemarin saya baca ceritanya siapa ibu yang punya 3 serangkai, itu kan seorang wanita ya. 3 serangkai itu ibu siapa ya, ibu Abdullah atau siapa, Abdullah atau siapa itu, bagaimana dia dari lingkungan yang serba kekurangan di Pacitan dan kemudian bisa besar seperti 3 serangkai saat ini yang kita kenal. Dan banyak sekali kita melihatnya
banyak sekali kita melihat kisah-kisah orang sukses gitu. Dimulai dari apa? Dari jualan. Dan kalau sekarang saya bilang untuk kalian semua gitu, nggak ada alasan untuk kita nggak bisa jualan, apalagi dengan sistem yang ada sekarang, entah itu online dropshipping yang kalian nggak harus punya barang dulu gitu. Kalau dulu saya mau jualan, awal-awal saya jualan ya saya harus punya barang kan kayak gitu, nggak seperti sekarang bisa ada sistem dropship, bisa ada dari Shopee, kemudian pilih mana yang paling murah kita tawarkan dan sebagainya, itu banyak sekali gitu. Di sini nanti saya coba bagaimana memulai usaha dari nol ya, dari nol di bisnis offline dan online. Ada yang tidak suka online juga, oh aku online males sih kalau online ini ada. Ya udah, kenapa tidak dari offline pun juga bisa. Dan saya dulu mengawali ketika setelah menikah ya, sebelum menikah saya malah dulu di belakang kampus UNS, saya kan kuliah di UNS, jurusan ilmu komunikasi fisik. Di situ waktu dulu masih organisasi, kebetulan saya ikut banyak organisasi, IPMI, HMI, kemudian ada LPM Visi, kemudian Radio Fiesta dan lain sebagainya, itu saya ikut semua dan jadi penulis di situ. Dulu awal-awalnya yang kayak wisuda, pagi kita jualan gitu, dan memang mungkin itu sudah terbangun saya sejak dini karena umi saya pedagang dan beliau adalah pedagang yang benar-benar luar biasa tangguh di sebuah kampung kecil di Madura. Mungkin kalau ada yang pernah ikut ke Madura, saya juga pernah ke sana. Jadi saya bukan dari keluarga yang istilahnya di perkotaan dan lain sebagainya, yang hidupnya langsung bertemu dengan orang banyak. Enggak, saya di sebuah desa kecil, masuk ya pelosok gitu di desa Pakong, Kecamatan Modung, Bangkalan, Madura. Nah di situ sejak kecil pun saya sudah punya angan-angan sebenarnya, punya cita-cita besok saya harus sukses. Sampai di waktu kecil itu dalam angan-angan saya itu besok apa yang bisa saya lakukan untuk desa saya ini ya, desa yang kecil ini yang apa sih kalau dari segi pertanian kayaknya ya juga nggak yang cuma jagung, gimana saya bisa mengolah jagung ini menjadi sesuatu yang luar biasa gitu. Mungkin itu dari PR saya juga saat ini. Kemudian pas waktu saya mondok di Darul Ulum Jombang, saya membuat tulisan di situ di buku diari saya itu bahwa saya harus sukses untuk membahagiakan kedua orang tua saya, untuk membangun dan memberikan manfaat bagi orang banyak. Saya tulis itu satu persatu, itu saya harus sukses dan sebagainya. Bahkan saya dulu pernah diminta untuk bikin kayak mind map di SMA saya. Itu sebenarnya mungkin ya tidak berbeda dengan saya saat ini. Yang saya cita-citakan dulu saya tulis di situ apa? Karena saya juga selain saya dari dulu suka MC, makanya kemarin saya diminta untuk ngajarin MC dulu sebenarnya. Tapi saya bilang besok kalau MC saya jawabin teksnya dulu untuk next pertemuan selanjutnya aja. Karena dan tidak semua orang butuh untuk materi MC kecuali mereka yang memang ada passion di Master of Ceremony. Kebetulan dari dulu saya suka MC, bahkan saya sering juara MC sejak saya SMA, juara 1 tingkat kabupaten. Kalau pidato sering sampai di Jawa Timur, sampai nasional juga saya suka ikut pidato, telling story, dan sedikit banyak itu nular ke anak saya yang pertama, Jihan. Nah jadi Jihan itu nama dari anak saya, makanya saya bikin dulu namanya Rumah Kerudung Jihan, sekarang jadi Jihan Hijab Store. Nah, lanjut tadi saya bikin mind map. Mind mapnya isinya apa dulu? Saya waktu di situ cita-cita kamu apa? Tadi situ pertama pengen jadi istri solehah. Teman-teman saya ya juga rada-rada tenanan ngomong, bukan juga agak-agak vokal dan gimana gitu ya. Kemudian kedua penyiar skalanya nasional gitu. Saya enggak penyiar TV nasional. Kemudian yang ketiga duta besar. Itu saya tulis besar banget gitu ya. Karena saya punya keyakinan nanti itu step by step akan terlewati. Penyiar, masa penyiar seterusnya enggak, duta besar. Saya tulisin juga duta besar. Itu soalnya itu pertama, kedua ini dan ketiga. Itu ini masih menjadi usia saya masih 36 tahun ya. Sudah atau masih 36 tahun. Dan tidak menutup kemungkinan, walaupun saya saat ini pedagang, tidak menutup kemungkinan juga apa yang saya tulis dulu itu akan terrealisasi. Saat ini saya masih melanjutkan pendidikan juga S2 ilmu komunikasi. Setelah
12 tahun meninggalkan dunia kampus gitu ya, saya mencoba untuk kuliah lagi. Dan karena apa? Karena ya itu tadi, untuk teman minal mahdi ilal lahdi, untuk ilmu dari buayan sampai yang lahat. Dari SMA saya mungkin tidak banyak ya, jiwa-jiwa entrepreneur itu ada. Karena apa? Karena di pesantren tahu sendiri lah, kita tidak mungkin lemah jualan atau seperti apa yang istilahnya itu di luar pesantren, kan tidak mungkin. Saya lebih banyak ketika masih kuliah itu sudah muncul. Kemudian saya pernah sempat setelah jualan masalah itu sudah saya masukin ke kas organisasi, tapi di situ kan kita yang berusaha gitu. Kemudian saya pada waktu kuliah itu saya kerja di radio MKFM, manajemen Kolbu, dulu franchise-nya Aldi Media, punyanya Pak Hardono. Dan di situ saya banyak kenal dengan banyak klien. Dulu kan saya sebenarnya ngelamarnya awalnya di penyiar dulu pada waktu masih kuliah, tapi suara saya ya mungkin karena terlalu gaul ya. Karena kan saya kalau pas satu daftar itu, kalau MK kan tenang berwibawa seperti itu. Kalau saya kan karena dulu dari background radio kampus dan masih muda banget, jadi mungkin kurang masuk di sana. Tapi ya dari manajemen sana itu melihat profil saya, betul profil saya mungkin banyak banyak piagam-piagam dan lain sebagainya, itu tak eman-eman gitu. Akhirnya saya diangkat jadi marketing. Tapi kalau misalnya ada event, saya yang MC, termasuk dulu MC OP dan lain sebagainya. Jadi bukan penyiar ya, saya kolaborasi dengan penyiarnya, tapi saya marketing. Nah, justru di bidang marketing ini yang saya bisa mengeksplor lebih banyak lagi. Saya punya banyak klien itu salah satunya bisnis hijab. Saya punya banyak klien yang salah satunya itu kebab. Nah, dari mulanya yang kebab ini, saya punya kenapa saya nggak jualan seperti ini gitu ya. Akhirnya saya buka di belakang kampus dari uang tabungan saya sendiri, karena kan saya dari marketing itu terus terang saya punya klien banyak dan iklan saya banyak, otomatis bonus saya banyak juga. Dari situ saya bisa ngumpulin uang untuk beli gerobak, kemudian jualan. Bukan saya yang jualan, dari dulu saya punya prinsip, karena saya baca di majalah-majalah itu juga, itu tidak mau terlalu dalam terlibat yang mengambil yang terjun langsung untuk jualan. Saya berfungsi sebagai manajer, sebagai pengembang, dan ya pokoknya janganlah waktu saya habis terbuang untuk situ. Saya ngerekrut orang, gimana caranya ini untuk saya kemudian kerjasama sama kebab tadi, saya buka itu di belakang kampus UNS. Alhamdulillah jalan. Kemudian ditambahin dengan jus kebab dan jus Amor. Waktu awal itu saya kasih nama Amor, itu kan kalau di Bali jadi Roma Amor. Nah itu alhamdulillah jalan sampai pada akhirnya di situ yang jualan itu pengen pakai sendiri gitu, Mbak, kalau misalnya aku mau ini sendiri gimana? Karena saya juga habis itu punya bisnis lain, akhirnya saya udah nggak apa-apa, tapi dia ngelanjutin versi jusnya dan makanan. Nah dari situ udah itu jalan, dan saya jual lainnya itu kebanyakan apa ya? Saya sering baca itu dulu, majalah-majalah kewirausahaan, ada majalah duit, ada majalah apa pada zaman saya saat itu. Saya baca itu, kemudian saya nemuin itu ini seorang ibu, dia bisa memiliki omset sampai sampai jutaan gitu ya, dengan hanya menyediakan mari, kacang dan wijen. Jadi mari ditaburin, mencelupin ke gula, terus ditaburin kacang, kemudian wijen, dia titipin ke warung-warung, warungnya sampai 400-an atau berapa kayak gitu. Kemudian dan itu jalan gitu, dititipin, nanti nggak laku diambil kayak gitu kan. Terus saya langsung gini, kenapa aku juga bisa dong. Nah waktu itu saya sudah menikah sepertinya Pak. Itu karena saya sudah menikah, makanya saya juga nggak bisa konsen ngurusin yang kebab itu. Akhirnya saya lepas. Nah saya jadi terpikir begini, saya kerja di radio MG, kemudian saya juga menikah dan juga kuliah, karena saya menikahnya tahun 2006. Jadi 2006 saya kuliah masuk 2003, 2006 saya menikah, 2008 saya lulus itu 2008, baru 2008 itu juga saya buka Jihan Hijab. Nah saya kuliah, kerja, nikah, karena waktu itu kan sama orang tua saya kan di Solo,
ya saya punya calon gitu istilahnya, ya udah akhirnya sama teman saya disuruh menikah saja daripada nunggu lulus sambil lalu, apalagi saya sudah kerja dan suami sudah punya kerjaan. Akhirnya pagi saya ke radio MKFM, kemudian di situ saya bilang, karena saya tidak bisa masak, sama sekali. Saya bilang itu sama mertua saya, Bu, ini saya pengen nih bikin kayak gini. Saya kalau misalnya menginginkan sesuatu, saya tidak yang hanya ingin ini saya bisa kayaknya, ini bisa gini. Jadi kan saya survei cari marinya di mana ya, di pasar Kartosuro waktu itu. Oh ada. Kemudian sama mertua saya, dulu saya masih tinggal kos sama mertua, saya tinggal sama mertua sebelum akhirnya saya kontrak di Bintan. Jadi jangan dikira terus Mbak Roma itu udah langsung kayak gitu, enggak. Saya tinggal dulu sama mertua sama beberapa bulan. Nah, selama tinggal sama mertua itu saya bilang, Bu, tolong saya bikinin ini. Saya beliin itu mari, gula, sama kacang, sama wijen. Nah, dibikin. Terus saya coba saya beli toples bekas permen gitu ya di warung gitu. Saya beli beberapa. Kemudian saya masukin. Awalnya saya tawarin sendiri tuh ke warung-warung, Pak. Ya gimana? Isi nggak kalian? Tergantung dari jiwa masing-masing ya. Kalau saya dulu terus terang nggak. Padahal dulu ya saya istilahnya karena saya juga sering MC baju-baju, dan saya juga berangkat ngantor gitu ya, baju-baju saya itu juga baju-baju yang ya ada seni-seni jazz dan lain sebagainya. Jadi bayangin aja cewek gitu ya, wanita cantik gitu ya, cantik. Maksudnya wanita ini nitipin pakai jazz, nitipinnya mari kacang sama wijen dimasukin ke dalam toples gitu. Ini dari saya 400 Pak, nanti dijualnya 500. Nanti kalau nggak laku saya ambil lagi gitu. Terus itu sebelum saya berangkat saya titipin tuh mari kacang dan wijen. Akhirnya saya tulisin, saya kasih stiker namanya Amor juga, mari kacang dan wijen Amor. Nah terus Amor itu ya dari tadi itu Roma itu tadi. Karena kan saya belum punya anak jadi belum bisa memberikan nama yang lain, namanya Roma. Terus akhirnya itu dari situ ternyata laku gitu, dan antusiasmenya juga tinggi karena belum ada kan saat itu. Saya kan karena saya baca dari majalah, kemudian di situ belum ada, di sekitar belum ada. Saya nitip awalnya kan saya nitip, ini kalau misalnya saya nitip sendiri nggak bisa. Akhirnya kan mertua kan merekrut orang untuk bikin. Kemudian saya pun mencari orang untuk mau mengedarkan. Tapi saya mengawali terlebih dahulu. Jadi saya nitipin dulu, masuk ke sini gitu. Jadi saya yang menentukan lokasinya, mereka meneruskan dan seterusnya seperti itu. Itu berlangsung cukup lama. Akhirnya saya ngerekrut 1 sales, 2 sales itu dari orang Madura semua. Itu saya sudah pindah ke Gentan ya, kontrak di Gentan sini. Saya kontrak dulu, kontraknya saya 2 tahun atau 3 tahun. 3 tahun, saya kontrak itu di situ 3 tahun. Dari usaha mari kacang dan wijen ini saya sudah bisa mengumpulkan modal dan bahkan mungkin lebih besar gajinya dari yang saya terima dari gaji saya sebagai marketing. Padahal dulu gaji saya sebelum saya menikah aja gitu ya sebagai marketing, karena saya banyaknya bonus iklan-iklan yang masuk lewat saya. Karena dulu kan saya kalau ya itu mungkin skill berbicara dan sebagainya ketika menawarkan agak berbeda juga dengan yang bahkan senior saya pun saya lewatin gitu gajinya gitu, mungkin sampai kalau Ramadan gitu udah yang sampai per bulannya menjelang Ramadan itu yang per bulannya 3-5 juta itu masuk ke saya gitu. Dan dari situ udah ngumpulin di situ akhirnya sales ini pasar itu kan tidak selamanya stabil ya, ada yang kemudian masa-masa jenuh dengan mereka campurnya, mungkin karena udah sering kita kita buka lagi. Dulu sampai 400-an lebih juga tempat saya, sampai 2 sales tadi. Salesnya bawa apa? Bronjong kanan kiri, jadi kanan ada bronjong, kanan kiri itu diisi untuk itu semua. Sampai pernah saya pun ketika dulu itu saya pernah bawa sendiri, saya masih ingat gitu, saya tali di belakang, nggak mungkin saya pakai bronjong, saya juga malu lah kalau pakai bronjong. Ini sales saya itu, tapi kan di depan itu ada cantongan gini ya kalau motor ya. Itu saya bawa, saya masih ingat banget, saya bawa kresek gede isinya toples banyak gitu, isinya 10 toples, terus kanan diikutin dulu, terus kiri diikutin, terus tengah, kanan kiri tengah, penuh. Mau saya anterin ke mana? Ke toko-toko gitu, tapi di jalan itu ternyata kegeser orang, jadi jatuhlah itu
berceceran, wah kayaknya ngelongsor banget gitu ya. Aduh, jatuh, Mbak Monica kamu jatuh di jalan, nggak bisa gimana gitu. Saya berhenti, saya ambilin ya, saya nggak saya jual lagi sih, saya bawa pulang aja. Dan di situ dia juga kayak mungkin ya umi saya merasa kasihan, masa kamu habisnya lulusan itu mau menjelang apa kamu kuliah menjelang saya lulus gitu ya. Umi saya itu juga kayak kurang setuju dengan profesi saya yang saya juga ini makanan dan terus masa itu apa nggak ada kerjaan lain gitu, misalnya mesake kok itu seperti itu. Terus ya udah saya bilang ya mungkin misalnya pengen melihat saya lebih seperti yang lebih gitu. Kemudian saya bilang sebelum saya lulus itu ya saya banyak sebenarnya pada waktu saya menjelang saya lulus itu banyak tawaran kerja ke saya karena saya sering MC di perbankan syariah, kan itu klien-klien saya ya, dan mereka tahu perbankan syariah kayak dulu Bank Amalat, Bank Syariah Mandiri. Saya pernah ditawarin ke sana dengan sistem kerja kontrak gitu, tapi saya saat itu sama sekali tidak terpikirkan untuk saya mau kerja di orang lain. Apalagi saya pas waktu 2008 itu saya melahirkan, saya punya anak. Saya tidak ingin untuk bagaimana mencari kerja di tempat lain. Ada tawaran itu kalau jenengan mau ini ada posisi sebagai ini jenengan bisa kerja di kontrak ini BSM Bank Amalat. Ada itu, tapi kemudian saya mikir perbankan itu nanti di situ nanti bisa jadi langsung diangkat gitu. Ini jenengan tanpa ini itu saya sudah punya peluang untuk, tapi saya tidak mau karena saya pengen memiliki lebih banyak waktu. Mungkin karena mindset saya terlebih dari awal-awal itu kayak pengen usaha. Kemudian saya lulus bulan Maret 2008. Sebelumnya itu saya pernah kerja sama orang yang jualan hijab, namanya Origin di belakang UMS. Dulu di UMS, kalau ada yang tahu mungkin angkatan saya tahu itu dulu ramai banget di sana. Dulu awal-awal hijab ramai itu di situ ramai banget. Dan saya bilang, aku pengen juga nih buka di itu kan klien saya, target market saya di radio FM ini. Kemudian saya bilang, saya pengen juga nih berbisnis yang sama seperti ini. Nanti saya bikin di belakang kampus UNS kan belum ada. Belakang kampus UNS itu dulu ada Imas, ada siapa gitu, itu banyak sih, tapi ya kan segitu-gitu aja. Saya melihatnya itu kurang greget gitu. Terus oh ya bisa, tapi karena di sana mungkin orang berpendidikan, orang ini, tapi sistemnya pengennya franchise. Gitu. Nah, sistemnya pengennya franchise. Ini dari cerita saya, tapi dari cerita ini nanti saya akan banyak clue-cluenya ya. Franchise, saya terus bilang sama saya, dan modalnya segini, kamu harus siapin modal segini untuk kamu bisa bangun seperti gede banget gitu. Terus saya bilang sama umi saya gitu, saya di Madura, umi saya mau bahas sama umi saya mau bikin toko kerudung, tapi ini mau kerja sama teman saya mau buka di belakang kampus UNS. Saya udah dapet nih lokasinya, yang saat ini dipakai jihad UNS itu cikal bakalnya, sampai sekarang masih ada. Saya sudah dapat ini lokasinya di situ, dia nyawanya per tahunnya 7 juta lah kan, uang saya cuma berapa, terus nanti untuk buat misi juga saya kurang nih kayaknya, dan dia mintanya minimal 2 tahun, otomatis kan 14 juta. Mana habis itu saya dulu habis melahirkan sesar kan ngeluarin duit banyak gitu kan. Jadi gimana caranya supaya saya bisa usaha ini kerja sama teman saya. Terus orang tua saya bilang, orang tua kan pedagang ya, dan kalau cuma mau bikin toko kerudung aja ngapain harus franchise. Itu pertama dari ibu saya. Orang tempat pulaannya saja saya tahu semua, bahkan saudara-saudara saya juga banyak yang itu di Surabaya tadi ya, di Surabaya. Karena kan saya pedagang, sering pulaan di Surabaya dan tahu lokasinya semuanya. Akhirnya dari perkataan ibu saya itu yang belum bisa franchise, akhirnya saya ya udah Bismillah tak pulangan, tak ini terus apa saya bilang kayak gini, aku nggak punya uang kalau untuk memodali, tapi ini ada BPKB mobil. Nah BPKB mobil ini kalau misalnya memang ya itu dari dulu memang ditekankan untuk saya ya tidak dengan meminta gitu kan, tapi dipanjenin usaha. Coba dengan BPKB mobil ini kalau misalnya emang mau usaha tapi diangsur sendiri gitu, ini tak cariin modal diangsur sendiri. Saya bilang iya saya siap untuk berapa, waktu itu keluarlah 40 juta. Dari 40 juta ini saya bayarin 14 juta untuk apa? Untuk ditambahin sama tabungan saya 14 juta untuk sewa kios 2 tahun. Kemudian selebihnya untuk interior dan lain sebagainya itu, dan isinya saya pulaan
mulailah saya kulaan berangkat dari terminal Tirtonadi jam 12 malam biar nyampainya pagi karena kan udah gak ada tol ya. Jam 12 malam berangkat dari terminal Tirtonadi, saya nyampe Surabaya di terminal Murasi itu jam 6, pokoknya jam 6 pokoknya saya subuhan di sana, subuhan di Murasi. Kemudian langsung saya naik bis Damri menuju ke Pasar Pabean, lalu Pasar Turi apa Pasar Pabean yang jelas, Pasar Pabean, habis itu Pasar PGS Surabaya. Di situ saya kulaan bareng sama kopi saya kulaan banyak barang dibawa loh, nggak dipaketin karena kan nggak nutupin ya, nggak saya belum tahu kargo yang buat kayak gitu gimana. Dibawa lah ini barang satu kami itu lewat pakai bis Eka juga gitu, dianterin ke Bungur, pulangnya dianterin ke Bungur, kemudian itu sudah masuk bis baru kita bongkar di mana, di situ ditunggu sama suami. Ya seperti itu berlangsung beberapa bulan ya, dan toko saya ramai saat itu karena kan ya kita punya tes ya, kita punya tes di barang-barang apa gitu di belakang UNS itu ramailah dia, ramai. Kemudian sudah toko saya ramai, saya buka satu lagi di belakang UNS itu juga yang fashion umum. Kalau tadi kan khusus hijab dan busana muslim, emang bagus-bagus sih yang kita pilih karena kan orang kan biasanya pulaannya di Klewer ya, saya pulaan di Surabaya, beda mungkin juga barangnya. Kemudian dari ramai di situ satu toko, saya berpikir dulu itu kan yang ramai itu di PGS itu lagi rame-ramenya. Saya pernah diajak sama tetangga saya, ayo kita jalan-jalan ke PGS, belum pernah ke PGS tuh. Terus saya bilang, PGS ramai banget ya. Terus saya lihat tuh toko satu-satu, toko aku pengen ya, ada kios. Habis itu besoknya saya ke PGS sendiri, aku pengen ya buka di sini. Terus ada kios mas, ada kios nggak yang DP-nya ringan atau nggak usah pakai DP? Ada yang nggak usah pakai DP, ini segini. Nggak usah pakai DP di sini, tapi lokasinya di sini di belakang. Ya udah, saya itu belum dikasih jawaban, tapi saya sudah doa itu di depan kios, ini kios kosong. Saya doa itu di depan, saya bacain Fatihah, Fatihah berapa kali? Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah semoga kios ini jadi milik saya besok. Saya Fatihahin. Ya karena kita di pondok biasa kayak gitu kan, tidak biasa yang katanya Fatihahin aja gitu. Itu saya Fatihahin. Terus beberapa lama dari telepon, Pak minat nggak kios kemarin? Itu nggak apa-apa katanya, DP-nya cuma 5 juta atau 20 juta, pokoknya DP-nya ringan lah. Nanti yang surat bulannya gini. Wah, saya masih punya barang untuk saya bisa taruh di situ. Ya udah, mulailah saya buka di PGS. Dari PGS 1 itu ternyata responnya luar biasa ramai. Dan sekali lagi waktu itu saya dibantu sama mertua. Sekali lagi saya tidak dari awal saya buka di UNS ini saya jaga sendiri enggak. Saya dari awal saya cuma mentok. Saya suruh jaga, yang saya suruh jaga pertama siapa? Saya Selati yang saya tadi sudah off kan. Dia masih kerja di saya, jadi saya tetap bertanggung jawab dengan 2 karyawan saya. Yang satunya menikah pulang. Kemudian saya Selati yang satu ini masih ada kan. Saya suruh jaga toko kerudung kan masih sinyalsin sebenarnya, tapi sambil lalu saya suruh jaga toko kerudung. Nah saya suruh jaga situ sambil lalu saya ngerekrut orang lain. Di situ ramai, di PGS ramai. Kemudian saya berpikir untuk saya mau lebih banyak lagi seperti apa, misalnya pengembangannya saya apa lagi gitu. Saya melihat orang-orang yang nyalesin atau kemana-mana itu kayaknya peluang saya gitu. Saya mencoba untuk menawarkan diri. Ini saya tanpa modal lagi nih. Saya mencoba untuk menawarkan diri pada langganan saya yang di PGS Surabaya, namanya dulu Nafisa itu. Nafisa itu punya produk yang namanya Nafisa Production. Dia yang megang di Solo cuma saya kan, karena yang pulaan ke Surabaya mungkin di Solo cuma saya, lain rata-rata kan yang lain mungkin ke Tasik, ke Bandung atau kemana-mana. Saya pulaannya di Surabaya, tetap di Surabaya terus. Nah di situ saya bilang gitu, Pak, saya mau dong masarin ini gitu. Saya punya keberanian untuk mengatakan saya bisa nggak saya pasarin produk Nafisa ini di Solo dan sekitarnya. Saya mungkin nggak punya saya nggak punya duit untuk banyak beli belanja punya jenengan gitu, tapi saya bisa masarin. Apalagi kan ini selama ini saya belanja juga bagus nih, habis terus. Saya mencoba menawarkan ini, nanti saya nyelesin. Nah oke, tapi dia minta jaminan gitu. Ada jaminan nggak apa-apa Mbak, tapi diomongin ke bosnya, saya minta jaminan. Saya ngomong sama orang tua saya,
aku nggak punya jaminan. Waktu itu saya sudah beli rumah tapi ngontrak kan, beli rumahnya itu ya pakai bank ya, jadi ngangsur, beli rumah tapi ngangsur. Nah di situ sama bapaknya ya saya bisa bilang sama orang tua di Madura, boleh nggak kalau itunya sertifikat rumah tapi ini di Madura ya nggak apa, yang penting ada jaminan gitu. Ya udah saya pinjem lah sertifikat rumahnya umi saya, bukan rumah ya kan. Kalau sertifikat sebenarnya di Madura banyak banget ya, kayaknya salah satu tanah gitu. Sertifikat tanah kan banyak gitu. Saya ya ini jaminannya, saya boleh bawa barang senilai 100 juta. Nah dari situ, dari saya punya barang banyak, saya pasarin. Bahkan dulu saya dikenal bukan Mbak Jihan ya, Mbak Nafisa. Pertama saya memberi ini dulu, yang pertama dia nggak pakai foto, nggak pakai katalog. Akhirnya di sini saya coba bikin katalog. Nah akhirnya berkembanglah gitu, banyak gitu yang saya pasarin, dari Klewer, dari sana. Bahkan untuk sales itu nggak cuma produk Nafisa aja yang saya salesin gitu. Jadi saya nyalesin itu di Klewer, saya masuk di pasar Jonggar, Semarang, kemudian Ponorogo, Magelang, Magetan, sampai mana-mana itu saya masukin semua itu dengan sistem sales itu yang saya terapin. Dan di toko PGS pun juga sudah berkembang. Ini singkat cerita PGS pun saya nggak cuma punya satu, tapi saya buka lagi cabang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mungkin sampai 9 waktu itu di PGS tak sendiri. Buka di Simo, buka di Bali, buka di mana, di situ lah istilahnya melejitnya usaha ada di situ. Terus gitu banyak usaha seperti itu. Waktu itu ada sampai hampir 20 ya, di Simo, di mana-mana ada gitu. Kemudian saya tidak, dan dulu kan sistemnya kita bikin kilo ya, saya tidak melihat peluang tidak pernah membayangkan bahwa suatu saat nanti saya akan bisnis itu ada naik turunnya lah. Nah itu yang saya tidak antisipasi sebelumnya nih. Ketika nyalesin kemudian ada yang nggak bayar lah, yang dan lain sebagainya, kemudian dibawa kabur orang, gitu pernah. Sampai dulu yang awal-awal itu dibawa 35 juta, kemudian toko yang kemalingan lah, yang seperti apa gitu. Dan kemudian lepas dari itu juga ada yang lain online. Dulu kan setelah itu 2012 itu jadi 2008, 2012, 2013, 2014 itu kalau kurva saya itu naik terusnya, misalnya ada turunnya dikit naik. Nah di situ saya tidak menyampaikan bahwa kamu itu bisnis itu juga bisa ada ininya. Pada waktu itu Nafisa kan sudah berkembang. Nafisa pun juga akhirnya tidak bikin sistem seperti itu lagi karena dia rame banget ini Nafisa ini. Sekarang sih mungkin udah jauh ya, nggak terlalu kedengaran. Nafisa ini akhirnya membuat sistem bahwa nggak boleh menyelanjutkan karena dia permintaan kan selalu banyak di daerah Jember di mana, akhirnya tidak membuka kayak Tempo lagi. Dan saya juga sudah fokus, akhirnya saya fokusnya di online. Pada saat saya menangkap online, pada saat orang-orang lain belum ada yang online. Jadi online pertama mungkin bisa ditanyain untuk yang online yang pertama kali PGS, BTC, dulu saat itu tuh salah satunya itu adalah Jihan. Saya foto barang saya sendiri, saya upload sendiri, saya share di grup BBM. Dulu sampai grup BBM-nya itu sampai berapa ya? Dan saya itu bisnisnya naik gitu karena online itu. Karena apa? Karena saya real picture terus gitu. Dan saya foto modelin saya sendiri. Dulu nggak kayak sekarang ya, gampang kita cari model dengan harga murah. Kalau model dulu ya mahal banget gitu. Akhirnya kan saya fotoin sendiri, saya suruh jepretin. Sampai saya capek sendiri. Sehari bisa berapa ratus foto saya foto. Produk-produk baru, produk-produk itu sudah. Dan karena itu tadi banyak hal ya, karena saya sudah beli banyak hal gitu. Saya beli kios di PGS itu 7 yang saya beli di PGS. Kemudian yang saya beli di Kartosuro itu ada 3, di Gentan itu saya ada 4. Saya nggak ngerti, dan itu semua kan belinya itu bukan beli yang cash ya, tapi kita belinya ngangsur pakai bank. Ketika ini semua kita nggak mengantisipasi gitu ya, banyak bener, sampai angsuran saya, terus terang dulu saya angsurannya sampai 1 bulannya itu Mbak Tina sampai berapa ya? 180 juta. 180 juta cuma buat angsuran tok, belum
belum bayar pegawai kan padahal banyak ya, 50-an lebih, belum yang lain-lainnya. Akhirnya di situ saya sampai yang angkat tangan, saya harus bayar hidup per bulan rata-rata itu 250 juta, 250 juta, 300. Akhirnya saya kayak kepikiran gitu, apa yang saya minggu ini saya punya uang berapa, pokoknya hari Senin saya harus menutup video dari sini, padahal saya baru punya uang 50 juta. Ini gimana ya caranya buat Senin besok saya bisa nutupin segini? Itu terus, dan kayak nggak tenang gitu akhirnya. Kayak udah yang ya ambisi itu ada dulu itu, dan barang akhirnya numpuk, barang yang nggak laku itu banyak gitu. Ketika barang yang nggak laku banyak, pengeluaran kita tetap, dan pertumbuhan online kan semakin cepat gitu ya, dan kita tidak antisipasi itu sebelumnya. Ya reseller juga bukan reseller yang setia. Saya bilang ya sama kalian semua, ketika kalian jangan ngandalin reseller, karena reseller pun ketika ada yang baru, ada yang lebih bagus, lebih murah, mereka pasti akan pindah juga kan, seperti itu. Jadi ya kita harus antisipasi dari awal gitu. Akhirnya seperti itu, satu persatu saya mulai jual jasa saya untuk nutupin, mana saya bisa nutup kilo ini, saya jual 1, 2, 3. Pokoknya saya akhirnya sampai pada titik saya pengen lunasin ini yang konsumen seperti ini, udah saya stop dulu, ini gimana saya jual untuk nutupin ini, saya jual satu persatu. Misalnya rumah di Kartosuro, rumah di Gentang saya dulu yang punya 4, sekarang tinggal 2. Tapi alhamdulillah untuk Gentang itu ya masih ya, semoga tidak terjual ya. Tapi dari situ kan kita belajar itu seperti apa, bahwa kamu tuh di situ seramai-ramainya kamu itu akan ada masanya gitu. Jangan yang menganggap bahwa aku akan seperti ini terus gitu. Jadi ketika saya mungkin sekarang lebih banyak, oh itu toko itu ramai, aku sudah pernah ngalamin bahkan jauh lebih ramai dari itu. Online saya dulu yang kayak online ya, toko online ya, rebutan gitu kan, kalian ngeliat di BDC orang yang rebutan barang gitu. Dulu saya pernah ngalamin itu berkali-kali lah, rebutan, wah datang barang ini apa, pas kena instan hana atau wah rebutan diambil mana-mana itu. Ya seperti itu saya mengalami itu banyak gitu. Dan ketika orang lain ada masanya seperti itu, ketika saya melihat sekarang pun gitu ya, orang bisnis online misalnya di BTC itu ramai, kemudian tidak berapa setahun, 2 tahun, 3 tahun ramai, tapi setelah itu ada yang tutup, ada yang banyak. Saya masih bersama-sama bersyukurnya apa? Karena saya masih ada saat ini. Ke rumah produksi aja di jam store masih ada hingga detik ini. Ketika yang lain, yang tadi saya bilang di PGS ya, di PGS itu ada beberapa toko hijab. Saya lihat sekarang sudah nggak ada lagi, tergantikan dengan yang baru. Dan pun juga senior saya, misalnya kayak di Semarang ada, di mana ada, itu ya juga mulai redup. Tapi ada juga orang yang semakin yang turun kemudian bangkit berkibar. Tinggal kita mau milih yang seperti apa. Apakah kita mau ya sekedar seperti ini, atau kita akan mempertahankan dan melanjutkan. Bisnis itu bukan cuma sekedar kita membangun habis itu udah, tapi bagaimana kita bisa terus mempertahankan, kemudian inovasi apa yang bisa kita lakukan. Kalau tadi niat berusaha, kemudian lakukan langsung gitu ya. Kalau saya tadi kayak bisnis Marika Camujan langsung saya lakukan. Kemudian ya spekulasi itu harus berani untuk berspekulasi. Dan yang ketiga, kalau saya bilang itu semua, kenapa saya bisa bertahan sejauh ini sampai saat ini? Saya bilang bukan karena kepintaran saya, bukan karena kepiawaian saya, bukan karena kehebatan saya, tapi saya bilang mungkin lebih karena doa dari orang tua saya, doa dari orang-orang yang selama ini saya juga memberikan sedekah zakat sama mereka. Yang istilahnya kalau sampai saya pulang kampung nih, karena dari dulu kan kita kalau pulang kampung kita kalau masih lebaran ya, itu kan dari dulu saya disuruh selalu menghitung zakat saya berapa, itu dihitungin dan banyak yang nunggu gitu. Dan kemudian doa ya seperti saat ini mungkin saya banyak di beberapa majelis, di ininya saya ikut punya sehat, berjanji kemana-mana, ketemu dengan banyak orang. Kalau sekarang saya mungkin tidak terlalu banyak waktu di pekerjaan seperti dulu. Mungkin kalau
Mbak Tina ngeliat suami saya kok kayaknya jalan-jalan nanti kapan kerjanya ini. Memang saya sudah yang kerja itu lama sekali dan terlalu fokus kerja itu ya juga sudah lama ya. Jadi ketika saya sekarang ini udahlah insya Allah nanti kerja itu akan dengan sendirinya kok. Jadi sekarang itu kayak yang tanpa aku pun kalian sudah bisa kok gitu. Karyawan saya sudah saya setting juga seperti itu. Karena kan saya juga tidak yang saya terjun oke, tapi tidak yang sepenuhnya melayani, tidak sepenuhnya seperti mencatat semuanya sendiri, menjual semuanya sendiri. Alhamdulillah sekarang masih ada kayak gimana di Solo Grand Mall, ini di BTC juga insya Allah ini ada 3 kan, PBS masih ada cuma tinggal 1. Sekarang ada di belakang kampus UNS yang dari dulu pertama yang saya bilang cikal bakal dari 7 juta sampai sekarang berapa ya? Kayaknya 15-an mungkin. Udah naik per tahun gitu. Kemudian di mana? Di Karanganyar ada ya, di Karanganyar ada. Kita lebih selektif lah. Di pandemi kemarin itu saya tutup 4 kios, 4 toko. Di Ponorogo saya tutup 2, di WMS saya tutup, kemudian di Hartono saya tutup. Dan pameran-pameran saya sudah nggak ikut lagi. Dulu saya banyak pameran. Tapi apa pelajaran itu saya lebih enjoy sekarang. Saya dulu banyak 20 kios ya, 20 kios omset ratusan juta, miliaran lah untuk bulanannya itu. Dengan yang sekarang insya Allah lebih enjoy sekarang. Tapi saya kembali ini, kalau saya memiliki kenapa? Entrepreneur, saya memiliki lebih banyak uang untuk saya bikin misalnya majelis, bikin ini, orang lebih akan merasakan banyak manfaatnya. Itu kenapa saya juga tidak ingin menghilangkan bisnis ini, dagang ini, karena ya banyak yang bertumbuh di situ, karyawan saya. Kita bisa memberikan manfaat entah itu pada karyawan kita yang bekerja sama kita. Jadi kalau sekarang ini saya dengan bilang tadi kan dari cerita saya dari awal sampai akhir itu semuanya kan perjuangan yang istilahnya kamu juga akan dilihat dari apa yang kamu perjuangkan dari awal. Mungkin saya tidak bisa berada di sini ketika saya tidak memulai dengan semua yang tadi saya ceritakan. Dan mungkin juga ketika kalian, saya selalu berprinsip bahwa ketika kalian bisa memberikan kontribusi, ketika entah itu berupa waktu, materi, apa yang bisa kita lakukan gitu kan, itu insya Allah itu akan ada manfaat lebih yang bisa kalian rasakan. Kalian saat ini belajar kan. Saya juga orang pesantren, saya juga sama seperti kalian ini santri tapi bukan berarti mati ya. Ini ya santri ya. Kemudian saya kan cuma lulusan pesantren. Ya siapa bilang lulusan pesantren itu kan banyak yang sukses, itu banyak. Dan bukan tidak menutup kemungkinan gitu bahwa apa yang bisa kalian berikan saat ini oke lah fokus nyantri, tapi jangan lupakan untuk apa yang bisa aku lakukan ya. Jangan lupakan untuk keuangan, aku bilang. Bukan kita mati, tapi itu penting gitu. Kalian mohon maaf saja ya, saya juga mungkin tidak akan terlalu dilihat ketika saya mungkin hanya menjadi orang yang biasa-biasa saja. Saya tidak bisa memberikan, saya mau undang jamaah, saya nggak bisa nyembuhin. Saya bilang, apa yang bisa dilihat? Materi itu penting nggak? Kalau saya tanyakan, penting kan? Adanya itu penting nggak? Penting kan? Misalnya apakah saya bisa itu derek menyanyi kemana, ke Pekalongan, kemana gitu, tanpa saya juga punya sesuatu yang bisa saya berikan untuk mereka. Itu kan penting, itu bagian dari jihad. Dia bukan cuma soal bagaimana kita memberikan waktu atau ngajarin orang mengajar saja, tapi kontribusi berupa materi itu juga menjadi sesuatu yang penting. Makanya kalau Rasulullah dia berkata kan, muslim yang kuat lebih baik daripada muslim yang lemah. Kalau misalnya ada sebuah kisah bagaimana sahabat-sahabat Nabi itu masuk surga, Abdurrahman bin Auf masuk surganya ngerangkak aja gitu, dia merangkak udah masuk surga. Yang lainnya ketika dibilangin seperti itu, Abdurrahman bin Auf besok masuk surganya dengan cara merangkak. Abdurrahman bin Auf kan sangat ini ya,
Rasulullah kenapa saya masuk surga? Padahal dia sudah menyedekahkan hartanya, dia sudah memberikan ini itu kepada apa karena saya kurang gitu? Karena saya kurang, akhirnya dia memberikan seluruh hartanya, misalkan sedikit untuk dia untuk ternyata kenapa? Bukan karena dia sahabat Nabi yang paling ditolong kerja, tapi karena dia itu tadi kedermawanannya, dan bisa kita lihat contohnya seperti itu gitu. Jadi kalian santri wanita gitu. Bukan berarti kita tidak bisa berwirausaha, bukan berarti kita tanpa meninggalkan anak-anak kita ya. Seperti saya itu tadi, yang saya punya kisah yang makanya kenapa saya juga lebih banyak waktu sekarang untuk tidak terlalu dulu pada waktu saya sampai 2012 ya, saya ceritain flashback saya ya. Tahun 2012 itu merupakan titik balik saya. Karena apa? Karena saat itu anak saya meninggal yang nomor 2. Di saat saya lagi rame-ramenya online, saya ingat waktu itu saya dari kemana-mana itu keliling toko sampai malam. Saya berapa hari itu nggak ketemu anak saya itu karena keliling toko itu, dan ya nggak ketemu, maksudnya anak saya tidur sampai paginya saya tinggalin gitu, cuma berapa waktu. Kemudian di situ saya ke PGS lagi nyiapin dulu orderan ke Papua, orderan ke Sumatera, mana gitu. Saya lagi nyiapin itu karena mereka orderannya banyak gitu. Terus saya terjun langsung di situ. Siangnya atau sorenya saya dapat telepon. Mbak, nama anak saya itu Zaidan Mbak, nangis. Kenapa Zaidan Mbak? Kenapa? Zaidan orang Madura ya. Zaidan tenggelam. Tenggelam di mana? Aku bilang tenggelam di bak ember kamar mandi. Wah, shock saya. Ya Allah, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Anak saya di mana sekarang? Sekarang di rumah sakit. Rumah sakit mana nggak tahu ya, bawa tetangga saya. Di mana? Saya bilang nggak tahu, dan bawa tetangga saya itu saya nggak tahu. Saya itu waktu itu saya udah nyetir sendiri ya. Saya pakai mobil Innova waktu itu kan gede. Itu saya sudah langsung, ternyata saya telepon ibu itu, ini Bu di rumah sakit Dokter Un. Kayak saya ke Dokter Un, rasanya itu sudah yang gimana gitu. Itu disitulah istilahnya saya, ya Allah, kalau misalnya saya ini, ya Allah, berikan waktu untuk berikan kesempatan untuk saya masih bisain anak saya akan lebih perhatian kepada mereka dan lebih punya waktu untuk mereka dan sebagainya ya. Dan pada waktu itu 1,5 hari, tapi disitulah mungkin ujian keikhlasan itu harus teruji gitu. Ketika ikhlas itu di awal gitu. Jadi jangan dikira lama-lama ujiannya juga cuma itu aja, banyak gitu ujian yang lainnya banyak. Ujian salah satunya kehilangan anak, dan itu luar biasa buat kita seorang ibu, itu sangat luar biasa bagaimana kehilangan seorang anak. Itu tuh waktu meninggal pun saya sudah ya udah, ini mungkin terbaik akhirnya gitu kan, satu setengah hari tapi dibantu macam-macam alat itu untuk sekedar mempertahankan. Dan setelah itu, setelah merasa kehilangan anak saya itu, saya lebih banyak, saya akan mengurangi waktu saya untuk terlalu banyak ngurusin kerjaan. Saya bilang seperti itu, mau yang seperti apa yang saya akan kejar. Kalau misalnya kebahagiaan saya ada di bersama anak saya, kebahagiaan saya ada ini, makanya saya sempat saya berikan saya ingin punya anak lebih banyak lagi gitu. Saya akhirnya pengen punya anak, padahal dulu itu kan saya tuh sudah kedua ya. Mungkin kalau saya cuma punya anak, kalau dulu saya bahkan sempat bilang ya udah, nanti kalau udah 3 kali sesar sudah selesai kan, kayak gitu. Sudah, karena kan batasnya 3 kali. Aku udah punya anak cewek, cowok. Tapi setelah anak saya meninggal ini, saya nggak mau punya anak cuma 3. Saya kalau bisa punya anak 10, saya pengen punya anak 7 gitu. Saking gimana rasanya punya anak itu yang benar-benar saya pengen punya anak banyak gitu. Dan di tahun 2012 ini itu adalah waktu saya naik haji. Saya daftar haji 2009. Dulu saya selalu kepikiran bagaimana ya untuk punya meninggalin anak saya yang ini. Karena apa? Karena dia kan masih ASI, sedangkan dia kan masih 18 bulan untuk meninggal. Dia masih ASI, saya mau ninggalin susah banget. Mau ninggalin anak saya ini karena dia tiap malam kan kelonan, dan saya pulangnya malam itu ya, tapi ya kelonan terus. Kalau nggak kelonan
tidak ingin kalau nanami asi maksudnya. Nah itu saya agak ya kepikiran gimana nanti aku berangkat haji, anakku nanti gimana ya gitu. Nah ya mungkin pikiran-pikiran itu kalau misalnya kita mau berangkat haji atau gimana mungkin agak ya pasrah aja gitu. Akhirnya itu dari saya ingat betul gitu gimana tahun 2012 saya haji. Yang saya ingat itu kayak saya pengen gendong anak saya, yang saya kayak mau nonton anak saya yang berangkat dari kayak halusinasi diri kita sendiri gitu ya di sana itu. Dan saya minta doa waktu itu cuma Rabbi habli minasyolihin, Rabbi habli minasyolihin gitu. Kita punya anak, pengen punya anak, pernah doa Nabi Ibrahim ketika minta keturunan kan seperti itu. Rabbi habli minasyolihin, Rabbi habli minadunka innaka rahmah gitu. Nah, Rabbi habli minasyolihin itu tetap selalu gitu saya jadikan doa harian saya. Dan dari situ ya karena mungkin saya terlalu ini saya berharap itu pulang dari haji aku bis ini langsung hamil gitu. Tapi ternyata ya Allah masih menunda, kemudian setahun kemudian baru saya diberikan hamil lagi. Dan saya langsung dari itu mencoba untuk gimana caranya saya bisa normal. Setelah 2 kali saya training kemana sampai ke Klaten, ke Jogja itu untuk VBCUASI itu setelah 2 kali saya tapi ternyata nggak bisa. Ya udah akhirnya saya pasrah. Saya punya anak 3, 4, 5 dan saya masih bisa itu tadi karena keinginan saya 5 kali saya sesar. Jadi saya tidak putus sampai 3 kali sesar seperti yang di diagnosis sama dokter kan. Karena apa ya, karena keinginan kita itu keinginan besar kita. Ya bismillah, sebenarnya 5 pun saya juga sebenarnya masih pengen lagi, tapi udah akhirnya saya udah kamu udah Allah udah cukupkan. Ternyata sama dokternya sudah tidak berani lagi, ya sudah. Nah seperti itu, banyak hal ya. Ada yang ditanyakan apa ini cuma sekedar sharing terus ini. Jadi ngedengar ceritanya jadi gimana? Hah? Luar biasa ya. Kalian pun juga pastinya luar biasa ya. Pasti punya cerita-cerita yang sama. Ya jadi itu tadi muslim yang kuat kan lebih baik daripada muslim yang lemah. Kalau kalian bisa jauh lebih kuat, saya lebih lemah, apa yang skill yang kalian miliki kalian asah, entah itu skill dagang, skill apa. Waktu kemarin saya diminta tadi besok jadi minta ngajarin MC ya, itu juga besok kalau misalnya diasah. Yang penting apa? Explore yourself gitu. Kalian punya apa? Yang ada pada diri Anda sendiri. Dan saya pun masih menjadi PR saya. Maksudnya saya yakin bahwa saya bisa melakukan lebih daripada apa yang saat ini saya miliki. Saya yakin banyak hal yang belum saya explore dari diri saya gitu. Bukan yang stuck di situ banyak gitu. Tapi kan ya step by step lah semuanya. Semua alam itu saya selalu alam itu akan membawa kita kemana tempat kita yang kita inginkan, dan tempat kita orang-orang tidak akan tidak tanpa perlu kita harus mempublikasikan diri pun ketika kita sudah yakin alam itu akan membawa kita itu nanti di mana orang akan melihat. Insya Allah seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi ya? Ini sampai jam berapa ini? Sampai zuhur. Ini jam berapa sekarang? 10:30. Sampai menjelang zuhur atau sampai terserah? Iya, itu apa ya? Sudah itu cerita saya dari awal sampai sekarang. Ya, karena apa? Itu bagaimana entrepreneurship, jiwa-jiwa kewirausahaan itu dibangun untuk apa? Bukan cuma untuk manfaatnya untuk diri kita sendiri, tidak. Kalau saya hanya istilahnya untuk diri saya sendiri, mungkin ya sudah cukup gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa berbagi lebih pada orang lain, bisa memberikan sesuatu yang lebih untuk kemanfaatan orang banyak, kenapa tidak saya harus bisa melakukan lebih banyak lagi? Karena saya berwirausaha pun juga bukan semata-mata karena keinginan diri sendiri itu tadi. Ada motivasi yang besar, salah satunya itu tadi bagaimana Allah menempatkan perdagangan ini sejak ada dengan para syuhada, perdagangan jujur. Ya seperti itu. Tapi kita mengeksplor diri kita bukan cuma berhenti di situ saja. Kalau tadi saya bilang inovasi itu penting. Saya bisa bertahan sedemikian di saat pandemi. Bagaimana pandemi kemarin itu benar-benar menyintai sampai saya harus makan banyak. Tapi apakah setelah itu cukup banyak sekali teman-teman
saya tutup di TGS, BTC, di mana-mana apa Gremong, itu saya lihat toko-toko pada tutup semua. Tapi saya punya keyakinan bahwa ya Allah, saya ingin apa yang bisa saya lakukan. Akhirnya waktu itu saya banting setir saat itu juga gitu ya, masker. Terus habis itu saya ada tanaman saya banting setir lah, bukan banting setir lah dalam tanpa meninggalkan ya, tanpa meninggalkan yang ada itu. Ya udah kita ikuti tren yang ada. Dulu masker kain, sekarang masker medis. Terus kemudian apalagi itu sampai yang tanaman sendiri saya juga punya gitu ya. Ya itu lebih ke bentuk hobi sih kalau yang tanaman itu, karena saya suka juga bercocok tanam di situ. Dari situlah gitu intinya kalau kita berusaha insya Allah ada aja jalannya. Jangan dikira istilahnya jalan saya lurus aja kemudian selalu ada uang, selalu ada uang di dompet atau sesuatu. Enggak, saya sering istilahnya ya walaupun saya hari ini saya nggak pegang duit seberapa gitu karena harus banyak yang harus dibayar, tapi bisa nanti di toko terisi lagi gitu. Seperti itu terus gitu. Jadi nggak yang tabungannya banyak nih. Kadang-kadang orang melihat itu kayak apa kalau istilahnya bahasa Jawa salam sinawang ya, salam sinawang. Di situ ada perjuangan. Makanya saya kalau misalnya melihat orang itu pasti ada perjuangan. Dia bisa survive seperti itu. Pasti ya kita punya kegiatan sendiri gitu. Dan tapi ya misalnya ke anak, saya tidak mau anak saya mengetahui bagaimana istilahnya, pokoknya kita berikan yang terbaik untuk anak, untuk apa. Walaupun mereka pun juga saya ajarin untuk jangan terlalu banyak ya istilahnya ya, walaupun permintaan saya selalu menuruti permintaan mereka, tapi kan ada batasan-batasan juga. Kemudian ya untuk waktu untuk anak itu juga harus ada. Walaupun saya kalau saya sih nggak bisa ngajarin ya, mungkin saya malah salut dengan mama-mama yang ada di saat daring mereka bisa ngajarin anak-anak mereka sendiri. Karena kalau saya butuh ketelatenan, dan saya yang paling nggak bisa yang harus ketika melihat anak itu ketika sama saya kan manjanya luar biasa gitu. Wah nggak mau gini. Tapi ketika sudah kita pasrahin ke guru, alhamdulillah kita ada guru yang khusus ngajarin, mereka manut gitu. Akhirnya ya seperti itu, segala sesuatunya bisa diukur dengan apa yang kita bisanya banyak membantu orang dengan cara seperti apa. Dan ya kalian, kalau saya bilang saya harus kaya gitu, kalian juga harus kaya. Jangan berpikir bahwa udahlah saya sudah kona'ah nih, sudah menerima, sudah ini kita syukuri aja gitu. Kalau kalian bisa lebih, kenapa enggak? Kalau kalian bisa lebih, dan sekarang ini nggak ada alasan untuk aku nggak bisa jualan, aku nggak punya bakat jualan. Saya bilang nggak punya bakat jualan. Sekarang ini kalian gampang kalau saya bilang. Kalau saya dulu itu saya harus nitipin tuh mari kacang hujan saya titipin 500, nanti dijualnya 400, nanti dijualnya 500, nggak laku balik, saya ambil itu. Sekarang kalian nggak perlu seperti itu pun bisa. Yang mau misalnya mau offline seperti itu juga bisa. Misalnya saya bisa bikin apa nih? Saya titipin, nggak harus bikin sendiri. Making dari mana? Packing dari, kalau ini yang benar-benar snack ya, karena packing dari snack yang beli kiloan, packing apa dititipin ke siapa itu bisa. Atau kerudung misalnya. Ya apa sih yang pasti laku, kayak segi 4 kemudian pasmina itu kan yang pasti laku. Aku tak coba dulu deh beli berapa. Kalau emang yang ini bukan yang online ya, online nanti lain lagi bahasanya akan lebih gampang. Misalnya yang offline karena ini punya barang, beli berapa yang pasti laku. Misalnya kalau dulu kan Paris dulu Paris. Sekarang mungkin lebih pada kayak segi 4 polosan, pasmina polosan, yang di situ pasti laku. Ini kita punya, kita cari yang harga paling murah. Belinya di mana? Beli bisa di Kler, bisa di Shopee, bisa di apa. Kita mulai dari situ. Kalau itu pengen yang offline dulu ya, yang offline pengen langsung pegang barang, kita mulai dari situ. Atau kebutuhan lain, misalnya digital, atau misalnya aksesoris atau kaos kaki atau apa, kita mulai dari situ. Ini teman-temanku juga pasti banyak yang butuh nih, tak tawarin ke temanku, tak bawa ketika itu, atau kue atau apa, bisa. Semuanya tidak ada alasan untuk tidak bisa berwirausaha, tidak usah untuk memulai. Dan itu yang offline.
itu yang offline, belum yang online. Sekarang kalau aku berada pada posisi saat ini, saat muda aku ya, mungkin aku akan bisa melakukan hal lebih banyak dengan memanfaatkan online Shopee misalnya. Mencari sekarang kan gampang mencari harga termurah. Nggak kayak aku dulu, saya harus hunting ke Surabaya, saya harus hunting misalnya karyawan ke Jakarta, Tanah Abang dan sebagainya. Sekarang enggak, di Shopee aja kita udah kadang-kadang saya juga malah nyari, misalnya aku udah kehabisan sarung nih, udah nggak ada di sana semua nggak ada. Saya nanti di Shopee, saya follow up lagi, misalnya lebih beli kodian dan sebagainya. Dan bahkan saya cari masker pun, ini ya saya kasih tahu, saya cari masker pun kenapa saya juga bisa. Saya awalnya hantinya lewat Shopee gitu. Masker medis apa di situ dijual. Kalau di sini, kalau kita Quran di sini di tempat Quran itu masih yang harga mungkin sekarang 15.000, kalau dulu kan masih yang 25. Saya huntingnya di Shopee dulu, di Shopee harga termurah kemudian saya hubungin sendiri, termasuk face shield. Kenapa dulu orang masih jual face shield 30.000, 40.000, 50.000, saya udah bisa yang jual 20.000. Saya hunting sendiri. Saya face shield dulu terkenal orang bisa jual murah. Orang-orang belum ada yang jualan face shield waktu saat itu. Saya sudah jual dengan harga murah dan saya langsung ngambil di pabriknya akhirnya, di pabriknya sendiri. Dan itu huntingnya di Shopee. Dan banyak hal gitu. Ketika saya sekarang nih orang seragaman, misalnya kalau selain Saudi itu kan banyak. Saudi itu banyak di Krewer banyak, kemana-mana banyak. Tapi kalau misalnya warna khusus kayak selimpat Azara, selimpat basic fall dan lain sebagainya, ada orang order. Saya sekarang kalau misalnya ada orang order jangan bilang nggak ada. Ya kalau misalnya di sini nggak ada, aku pulang lagi dari supplier ini juga nggak ada, aku hunting tuh di Shopee atau aku hunting tuh di Tokopedia atau apa. Di situ yang makanya selisih harga memang pasti, tapi kita bisa warna ada semua. Kita bisa milih warna. Mau berapa pun ada. Jadi saya tidak pernah merusak warna. Apalagi kalian, waktu kalian lebih banyak. Saya pegang HP waktu saya juga sudah tersita banyak gitu. Kalian hunting mana yang paling murah, kalian posting, kalian langsung pulang di situ, dropship di situ, itu jauh lebih gampang dan itu jauh lebih menguntungkan kalau saya bilang dibandingkan dengan jadi reseller di BTC. Walaupun jadi reseller pun juga lebih banyak ya, lebih banyak untungnya karena kita langsung apalagi BTC kalian di situ udah tahu, di situ kan semuanya markas online, di situ semua ada. Kalian tinggal ke sana. Orang yang di mana, yang di Malang, yang di Jember dan sebagainya, reseller saya dari mana-mana, dari itu pun ngambilnya di Solo. Kenapa orang di Solo? Kalian sendiri orang di Solo yang tahu nih, misalnya merek ini adanya di sini, merek itu adanya di sini. Itu kalian tahu tempatnya, kalian hunting. Join grup di semua grup, kalian dimasukin grup. Udah gitu kan, kalian masukin grup, kalian jualan apa? Kalian pilih aja mana yang mau kalian jual ini gitu, ini lantai sini. Udah, seperti itu kan lebih gampang. Itu istilahnya udah kalian pegang fisiknya barang. Beda dengan di Shopee yang mungkin kalian harus ambil dulu atau bikin dulu atau langsung dropship. Nah, itu semua punya keunggulan, semuanya punya peluang. Yang di situ gak ada alasan untuk kita nggak bisa jualan. Tinggal kalian mau mulainya kapan? Mulainya ya besok lah kalau aku habis ini nggak bakalan segala itu. Justru peluang itu ketika kita langsung mengambil peluang itu. Nah misalnya kayak tadi saya mari kacang hujan, saya mulai besok saya bisa, besok kalau saya sudah bisa masak sendiri ya saya kapan mau mulai bisa jualan. Saya pernah buka warung juga, apa saya buka warung karena harus saya bisa masak sendiri? Enggak. Apakah karena saya buka toko kerudung karena saya harus saya bisa jualan kerudung sendiri? Enggak. Semuanya karena apa? Ya udah, kita ada peluang, ini peluangnya bagus, mulai sekarang. Ada niat, kita ada ini, mulai sekarang. Gak usah nunggu besok kayak gitu tuh enggak akan ada manfaatnya. Tinggal passion kalian di mana? Passion kalian mau jualan apa yang kalian senangi, itu pegang aja. Begitu ya, Mbak Uci. Kita selingi lagi dengan sholawat. Sholawat apa dulu sekarang nih Mbak Uci? Hah? Nuril Anwar ya? Coba di browsing Nuril Anwar. Sholawat Nuril Anwar. Kalau tadi itu ujian sudah, sekarang Nuril Anwar. Nah sambil dulu ya, nanti sambil niru ini dua kali kita ini.
Allahumma sholli ala nuril anwar. Udah ketemu? Wa sirril asrar wa tiryakil ahyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Bisa ya? 1, 2, 3, bareng-bareng lagi. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil ahyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Itu gampang ya. Nuril Anwar. Kemudian itu banyak sekali lainnya. Itu orang-orang tarikoh di pondok saya dulu, ibu-ibu tarikoh itu sama Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar bisa ya? Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Nah, seperti itu. Nanti ya itu akan membekas. Sekali lagi ketika itu dilakukan sebelumnya itu akan lebih membekas dan lebih lama. Jadi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta na'budu wa na'budu itu lebih cepat lagi, sama seperti tadi selawat ujian. Ada yang ditanyain nggak? Monggo, saya kasih sesi tanya jawab. Yo, Mbak yang kerudung merah. Cara membagi waktu dan bisnis dengan merawat anak. Yang pertama, yang kedua, cara melakukan sistem bisnis kan Mbak udah berprinsip bahwa bisnis bakal ditinggal, bisa dimonitoring gitu kan. Itu caranya gimana? Itu belajar dari mana? Sistem bisnisnya. Iya, saya yang kedua dulu ya. Cara sebenarnya ada yang lebih bagus, ada banyak yang lebih bagus dalam hal memanage bisnis dengan sistem-sistem mereka yang lebih tertata dengan rapi. Kalau saya terus terang masih menjadi kekurangan tersendiri buat saya karena manajerial saya untuk toko-toko memang ya selain masih saya handle sendiri juga masih istilahnya belum terlalu
belum terlalu bagus banget. Dan ini PR saya juga dari bertahun-tahun gitu. Tapi kita selalu kalau stok opnam itu pasti ada gitu ya. Tapi kan kalau saya itu kan kalau saya menunggu ini tata rapi dulu, tapi saya nggak take action gitu kan. Jadi saya juga ada dilematis. Sistem saya memang jangan mungkin tidak boleh ditiru untuk semua kawan ya, karena saya mengambil orang-orang kan orang-orang kepercayaan saya gitu. Misalnya kalau di toko-toko luar saya memang ada stok opnamnya, tapi kalau kayak di BTC ini tahu sendiri harganya kan tawar menawar, mau kita stok opnam seperti apapun apalagi ini nggak kita tinggalin itu mungkin kan orang-orang akan kok kamu bisa sih BTC itu kan nggak yang apa ngelepas gitu aja gitu kan. Padahal BTC itu kan pertama sistemnya kan tawar menawar, ya kalau harganya sekian gitu. Kedua kan orang riwayat saya pernah nyetok BTC gagal terusnya itu kenapa? Karena atau PGS atau PGC nanti toko sini diambil lagi, toko sana diambil lagi, walaupun dapat catatan tapi apa ribet banget gitu. Dan ketika saya ada keribetan kayak gitu dan nggak terlalu yang orang-orangnya tuh belum terlalu bagus gitu, bukan terlalu bagus dalam artian cakap ya, skill mereka kurang begitu, dan mereka akhirnya terpaku ngabisin waktu di situ. Ya udah akhirnya saya tempatkan orang-orang kepercayaan saya di situ untuk kemudian ya udah handle ini semuanya. Kalau dulu masih ada kayak batu gitu ya, kita batu lagi cuti. Dulu kan di stok opnam semuanya, stok opnam kayak yang di BTC itu juga, tapi ternyata hasilnya itu hasilnya sudah. Dan saya akhirnya gini, kalau misalnya udah saya udah masih percayaan sama orang ini, silahlah. Dan saya lebih banyak monitoring ke karyawan saya, walaupun saya nggak ada di sini, walaupun saya tidak menjaga melihat sama kalian langsung, ya Allah mau tahu, Allah mau melihat, Allah mau, insya Allah semuanya akan kembali ke diri kita juga gitu. Memang ini tidak disarankan, tidak dianjurkan, semuanya harus di stok opnam satu persatu. Seperti toko-toko saya dulu, saya stok opnam satu-satu. Tapi makanya saya kalau untuk merekrut karyawan di BTC itu ya saya juga masih sembarangan. Saya baru kenal, saya langsung tahu itu enggak. Saya kenal beberapa kali, makanya ya juga Bismillah lah. Dan ketika saya sudah percaya, ya udahlah. Saya sudah percaya, insya Allah akan lindungi. Ada banyak orang yang mendoakan saya juga, gitu. Tapi jangan dianggap berlaku untuk semuanya gitu. Itu ya tidak semua orang juga bisa memahami seperti itu ya. Karena banyak kasus juga orang-orang yang kemudian teman saya sendiri bahkan sampai karyawannya bisa bangun rumah. Tapi dia masih ini ya, seperti itu ya juga banyak. Kita harus antisipasi sih sebenarnya kalau saya gitu. Tapi saya orangnya agak terlalu gampang juga iya gitu, kayak los aja. Tapi insya Allah orang-orang yang sekeliling saya insya Allah aman lah gitu. Untuk yang di BTC ini ya. Tapi kalau untuk yang toko-toko luar kayak gitu ya, semuanya ada stok opnam kita sendiri, dan saya bikin sistem seperti itu. Dan semuanya ini stoknya berapa dan saya nyuruh karyawan saya untuk selalu memonitoring itu semua, ada bagian khusus stok opnam. Nah itu terus kedua membagi waktu antara keluarga dan anak. Akhirnya kalau saya sekarang berjalan aja sih gitu, istilahnya anak saya tidak pernah merasakan kehilangan mamanya, gitu ada mamanya dari situ. Maksudnya saya keluar jam berapa saya selalu ada. Nanti kan mereka akan melihat saya selalu melihat seperti pagi saya pasti ada, malam mereka pasti ada gitu. Dan siang pun kalau misalnya mau kemana ya sering ikutlah gitu sama saya. Kecuali yang misalnya yang saya ada acara yang saya juga bisa ikut. Selebihnya saya nggak ada acara ya saya di rumah atau saya ke BTC. Kadang-kadang kalau saya di BTC pun ngajak mereka gitu. Tapi yang saya sekarang kadang-kadang kan juga banyak acara, banyak apa gitu. Mungkin kiranya kapan kamu kerja nih, kamu perasaan jalan-jalan aja gitu. Ya ada lah, karena yang saya post ya yang saya yang kegiatan-kegiatan aja. Selebihnya ya pastilah kita di rumah, pastilah ini. Karena suami saya juga kan orang organisasi, jadi kalau saya sendiri nggak di rumah ya mana saya sama siapa? Emang ada mbak-mbaknya di sana, tapi kan itu tadi. Yang penting kan 2 tahun pertama saya dulu sampai saya bawa anakku ya, saya jamur itu sampai kapan itu saya bawa kemana-mana karena ASI full ya. Kalau udah yang udah nggak ASI saya bisa tinggalin ya nggak.
Kalau misalnya ASI, saya 2 tahun anak-anak saya ya sejak kedua 3, 4, 5 itu ASI, tetap ASI walaupun mungkin kalau udah yang 1 tahun ke atas itu udah yang berkurang ya. Tapi ya istilahnya masih kalau malam itu masih yang koloni, kalau malam masih yang itu gitu. Kecuali memang yang hujan-hujan banget saya harus nggak bisa ninggalin, itu kan cuma paling 1 bulan sekali seperti itu gitu. Kayak misalnya rutinan tahunan atau apa, tapi selebihnya kan selalu ada saya di situ. Insyaallah itu kalau saya nggak bisa dijamin, nggak bisa jamin. Bisa jadi gini, bisa jadi orang yang lagi punya banyak waktu di rumah bersama anaknya, quality time-nya dengan orang yang yang tetap berkarir tapi dia ketika sama anak-anaknya benar-benar ayo ngapain gitu. Itu lebih bagus di situ juga bisa jadi. Jadi tidak terukur hanya semata-mata dari waktu kamu sama anak banyak maka kamu bagus gitu. Kalau kamu enggak gitu. Kan kita kayak misalnya saya kan sekolah, saya sudah memasrahkan sama gurunya. Dengan saya ngajarin sendiri itu udah yang kualitasnya aja udah berbeda. Mereka kalau saya ajarin sendiri yang manja, yang gini, saya nggak bisa gitu. Akhirnya ya sudah, alhamdulillah seperti itu. Ada yang lagi yang ditanyain? Mbak yang kerudung hitam? Iya. Mbak Tina, Mbak Tina ini udah bisnisnya udah jalan juga, insyaallah nanti melejit lah kayak Mbak. Hah? Iya, ya itu kan baru berapa tahun? Mbak Tina baru berapa tahun? Semester 2 tahun 2010. Ya udah lama juga ya. 2010 saya mulainya 2008. Ya, tapi duluan saya ya. Ya nanti tapi ya itu tadi Mbak. Mungkin karena kurang keberanian. Ya. Sebenarnya malah peluangnya lebih banyak di Mbak Tina. Peluangnya lebih banyak di Mbak Tina sebenarnya. Tapi eksekusinya gimana? Maksudnya peluangnya lebih banyak di Mbak Tina punya jaringan luas. Sebenarnya dari awal itu jaringannya sudah luas. Saya kan di Solo pendatang nih. Dari awal saya di Solo pendatang dari Madura kan istilahnya, saya di sini dari mengawali dari kuliah di UMS tadi. Ketika itu jaringan jangan segan-segan untuk membranding diri kita bahwa kita itu jualan, walaupun tidak selamanya apa yang kita branding itu jualan kita, tapi diri kita sendiri. Dan eksekusi keberanian itu juga diperlukan. Kalau saya bilang spekulasi apa-apa, karena kita kalau misalnya tidak mencoba, misalnya itu tadi ya, kalau saya intinya aja di pemasaran saat ini. Kalau misalnya pemasarannya lewat online ya online. Kalau misalnya masih bisa kalau saya dulu kan banyaknya, melejitnya, lebih utamanya itu bukan karena banyaknya toko sebenarnya. Kalau saya tadi bilang toko saya 20, toko saya dengan saya nyetorin, dulu saya nyetorin, itu labanya lebih besar saya nyetorin ke orang. Karena apa? Karena kalau kita nyetorin kan, itu mereka kan pasti datang terus, punya order terus, itu toko sudah punya nama gitu. Toko sudah grosiran, sudah punya nama, bahkan minimarket supermarket itu juga banyak yang saya setorin itu. Tapi saya tinggalin itu pas apa? Pas saya online, ramai di online. Karena dulu kan saya orang mereka itu aja saya utangin gitu ya, saya iniin aja saya online sendiri aja, saya udah yang royoan gitu. Akhirnya yang saya nyalesin dulu kemana-mana toko-toko itu saya tinggalin. Harusnya tetap saya bina ya satu-satu, tapi memang mungkin sekarang sudah berbeda. Karena kalau saya tetap di tempo lama, itu kan mereka pakai giro dengan tempo yang 3 bulan, pakai giro pernah belandangan itu juga 3 bulan, 2 bulan. Kalau sekarang sih mungkin 1 bulan sih. Kalau saya berani tetap nyetorin, tapi maksimal 1 bulan. Itu kita harus tetap punya prinsip seperti itu sih. Dan ya itu tadi, banyak di luar sana itu orang dengan tipe-tipe bisnis mereka dan niatan-niatan bisnis yang berbeda gitu. Ya mungkin tidak ada niatan untuk belajar giro dan sebagainya, tapi kan ada saja orang yang kadang-kadang yang nyatanya tidak bagus gitu. Ya kita berdua. Ya. Misalnya kita punya ide bisnis ABC gitu ya, itu cara untuk menyampaikan tersebut apakah harus coba satu-satu, apakah kita cuma hanya bisa kasih saja, karena kan kadang kalau coba kan terjun langsung gitu ya. Tapi kadang kalau punya bisnis kan macam-macam, misalnya ada ya satunya misalnya kayak ini nanti sini nggak kedengeran, ini aja
Gak kedengeran, aku diulangi lagi pakai mic aja. Maju aja. Iya, maju. Enggak di sini, biar kelihatan. Nih, sini. Mbak siapa? Mbak siapa? Ya, Ya. dari nama saya Fatima, mau tanya, kalau misalnya kita udah punya beberapa unit bisnis, nah itu apakah harus dicoba satu-satu dan terjun dulu habis itu menentuin mana yang mau lanjutin, atau dari awal itu kita bisa apa ya, kayak tanpa perlu langsung terjun langsung, tapi kayak bisa punya sendiri mana yang pas, karena kadang saya sendiri kayak saya punya beberapa ide, tapi Misalnya idenya apa? Contohnya kayak saya pengen jual satunya baju, terus pengennya jualnya makanan, misalnya makanan, satunya minuman, terus satunya tuh nanti pengen jualin jasa gitu ya. Tapi aku sendiri tuh bingung yang mana yang pas dan mana yang enak lebih banget, karena ada yang bilang kalau anak muda tuh coba aja semuanya, tapi kalau orang tua tuh lebih bilang kayak kamu fokus aja salah satu, nanti mana yang kamu fokus salah satu, nah itu kamu tekunin. Nah kalau tekunin itu insya Allah bisa gede daripada kamu coba semua yang ngapain ngabisin waktu kayak gitu. Tapi baca-baca juga ada yang bilang coba semuanya aja gitu. Nah menurut dari Mbak Roma sendiri itu lebih pas yang mana sih? Kalau punya banyak sekali ide bisnis. Kalau saya, ini kan versi saya ya, karena versi saya mungkin berbeda dengan versi pakar atau seperti apa, berbeda. Kalau saya, pertama saya akan memulai dari sesuatu yang paling mudah. Tapi saya tetap biasanya saya tetap ingin mencoba semuanya. Tapi saya pertama yang paling mudah itu apa? Misalnya tadi kan menyelubin itu aja gitu. Tapi kan kayak bisnis fashion, kerudung apa itu kan dulu butuh modal ya waktu saat itu gitu ya. Nah, tapi kalau saat ini dengan situasi kondisi saat ini kita kan nggak tahu mana yang akan berjalan. Kalau kita mau mencoba, kalau saya gini, kalau saya jenengan sudah mencoba misalnya bisnis fashionnya itu, sudah fokus tapi nggak ini. Nah kenapa nggak mencoba peluang lain? Kalau saya semua peluang itu tetap diambil dengan nanti kita akan tahu dengan sendirinya mana yang menjadi lebih menguntungkan ke diri kita dan mana yang istilahnya ini bisa jalan. Misalnya ini, aku udah berusaha bisnis makanan nih, udah makanan apa misalnya jualan apa bikin apa terus di packingin dan gitu. Udah berjalan, kita sudah nyoba misalnya yang paling mudah kan makanan misalnya, kita sudah nyoba yang ini dan kita sudah coba pasarkan, kita sudah coba perkenalkan. Tapi ternyata responnya kurang bagus. Lah itu apa kita terusin aja atau gimana? Lah kalau misalnya responnya sudah tidak terlalu bagus, ya mungkin akan jadi prioritas kita yang sekian gitu. Tapi kalau misalnya udah kita coba peluang yang ini, memang harus difokus itu iya, tapi fokus setelah kita menemukan apa yang pas. Nah, jangan kan udah dari mencari, tapi kalau kita mencari kita tidak tahu yang mana, kita fokus satu tertentu di satu, padahal kita pengen yang lainnya, kita kan nggak tahu yang lainnya juga akan ada apa. Tapi tetap fokus kita, tapi pas gitu. Tentukan itu biasanya dari hati kita sendiri aja udah tahu gitu. Oh iya sih, kayaknya sih kalau bisnis makanan ini iya sih sekarang bagus, tapi kan nggak tahu besok ini akan laku atau enggak. Tapi kalau misalnya bisnis ini bakal dibutuhin terus nih, aku tak coba ini dah ya gitu. Itu kita sendiri yang tahu. Saya sendiri yang tahu. Misalnya saya ya bisnis apa kemarin, ini bisnis hanya sementara ya, sekarang itu hanya sementara atau tanaman. Ya saya tahu bahwa ini cuma bisnis musiman, tapi saya suka di situ. Ini bukan saya jadikan bisnis utama, tapi cuma sekedar hobi saya. Tapi yang saya tetap fokusin ya kerudung saya gitu, sebab saya. Atau saya juga punya peluang ini punya ide bisnis lain. Tapi kita harus pegang satu yang emang benar-benar kita ini gitu. Kita itu main produk kita, kerudung itu main produk saya. Saya pengen bisnis frozen food misalnya, nggak apa-apa gitu. Saya coba gitu. Jadi ada istilah don't put your egg in one place gitu ya. Jangan taruh telur kamu di satu tempat, satu pecah, yang lainnya kita semua dan lain sebagainya gitu kan. Ya ada beberapa. Saya punya beberapa titik. Tapi ada yang kita fokusin. Fokus itu benar gitu. Kita fokus. Tapi kalau misalnya kita bisa mengerjakan lebih dari satu, kenapa tidak? Kalau saya gitu. Kalau saya kan belum mencoba, tapi biasanya saya akan merasakan ini ternyata saya nggak bakat nih di sini di bisnis. Saya pernah buka warung bebek Madura gitu, samping toko Gentan itu. Saya buka itu awal-awalnya sih ramai karena beberapa sama masakan Jawa.
tapi ya itu nggak apa, setelahnya ya kurang begitu ramai. Kemudian yang masak kemudian udah nggak mau masak lagi, nah itu susahnya. Karena itu kan nggak bisa ya itu. Tapi kan saya mencoba, saya sudah mencoba. Kalau nggak saya nggak tahu gitu. Saya mencoba, saya sudah pernah. Tapi ya itu benar-benar nggak sekedar ngomong gitu. Benar-benar kita fokusin juga. Banyak kok orang yang punya banyak bisnis yang lain, tapi kamu harus punya satu dulu gitu. Punya satu dulu yang memang itu bisa benar-benar survive, dan itu yang tahu cuma kita gitu. Saya nggak bisa misalnya fokusin satu, emang iya, tapi setelah itu kamu mau mencoba yang lainnya silahkan, tapi kamu sudah punya basic yang itu menopang penghasilan kamu, karena kan yang kamu butuhkan sekarang penghasilan yang bisa ngasih kamu tetap gitu. Seperti itu kalau saya. Yang lain tidak mau dulu. Iya, cukup ya. Cukup karena tadi sudah banyak kita bercerita, semoga bermanfaat dari cerita-cerita yang sudah disampaikan ini, semoga memberikan manfaat. Kita coba ketemu lagi besok. Nggak apa-apa kita misalnya emang yang ada yang minat jadi MC Fatimah. Nah, itu karena saya bilang mungkin banyak ini, tapi saya bisa kalau kita bisa lebih fokus ngajarin ke 1-2 orang itu lebih enak gitu daripada semuanya gitu. Kan tidak semuanya punya passion MC. Misalnya Mbak Fatimah punya passion, terus Mbak siapa? Mbak Madan mau saya ngajarin dia berapa kali pun ya sekedar tahu sih memang Mbak apa, tapi istilahnya untuk tampil di depan publik dengan ini itu ya tidak semuanya mau gitu. Ya, tapi ya nggak apa-apa, besok kapan kita akan belajar untuk MC, atau kalau tidak malah privat ke saya langsung itu yang mau. Dari 5 ini yang berminat cuma Fatimah, 5 dan 3. Semuanya yang di depan ini yang berminat cuma Fatimah aja. Tidak pengen. Sudah mencoba beberapa. Terus Pernah tapi kayaknya enggak. Pernah jadi moderator, pernah jadi MC tapi enggak. Terus baik pengen ya. Ya udahlah, besok kita belajar bareng ya MC. Gitu saja, terima kasih dari saya. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa billahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Natiin beberapa waktu, 3 jam. Kadang